Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Amelia Faradia dari kelas 11 MIPA 5 absen 3. Hari ini aku mau cerita dikit tentang Kota Palembang. Nah, sebelumnya kita bakal bahas dikit tentang Kota Palembang. Dulu Kota Palembang tuh dikenal dengan julukan sebagai Venesia dari Timur. Kenapa? Karena lebih dari 100 sungai dan anak sungai mengalir di dalam kota ini. Dulu Kota Palembang juga menjadi ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya, dan juga Kota Palembang dikenal dengan makanannya yang khas, yaitu pempek. Ada apa aja sih di Palembang? Kita bakal bahas satu-satu, dari letak geografisnya dan astronomisnya, agama, suku, bahasa, tarian, upacara adat, dan rumah adat, juga masih banyak lagi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu letak astronomis dan geografisnya. Secara astronomis, Kota Palembang berada di 2 derajat 52 menit sampai 3 derajat 5 menit lintang selatan, dan 104 derajat 37 menit sampai 104 derajat 52 detik bujur timur, dengan luas wilayah 400,61 km. Secara geografisnya, Kota Palembang di sebelah utara, timur, dan barat berbatasan dengan Banyuasin, sedangkan di sebelah selatannya berbatasan dengan Muara Enim dan Ogan Ilir. Yang kedua, kita bahas tentang agama-agama yang ada di Kota Palembang. Mayoritas penduduk Kota Palembang yaitu beragama Islam, dengan persentase agama Islam 93,21%, Buddha 3,50%, Kristen 3,29%, Protestan 2,02%, Katolik 1,27%, dan Hindu 0,04%. Lanjut yang ketiga, yaitu suku-suku yang ada di Palembang. Suku Palembang atau disebut juga Wong Palembang atau terkadang juga disebut Wong Kitogalo adalah etnis pribumi asli yang berasal dari daerah Palembang di Sumatera Selatan, Indonesia. Berdasarkan statistik, penduduk beretnis Palembang berjumlah sekitar 3.800.000 individual yang hidup di Indonesia. Yang keempat, ada bahasa-bahasa yang dipakai di Kota Palembang, bukan cuma bahasa Melayu doang. Ada masih banyak lagi seperti bahasa Kayu Agung, Komering, Lematang, Ogan, bahasa Jawa, dan juga bahasa Pedamaran. Di samping ini kita juga bisa lihat ikon Kota Palembang yang terkenal banget, yaitu Jembatan Ampera. Selanjutnya, tari-tarian yang ada di Kota Palembang. Beberapanya seperti Gending Sriwijaya, Tari Tanggai, dan Tari Tenun Songket. Kita lanjut yang keenam, yaitu rumah adat di Kota Palembang. Rumah Limas merupakan rumah adat yang paling populer di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Limas berarti lima dan emas. Rumah adat ini memiliki bentuk atap seperti limas, dan rumah adat ini berbentuk seperti panggung. Kita lanjut ke upacara-upacara adat yang ada di Kota Palembang. Yang pertama ada tradisi burung lepas. Saat perayaan Imlek, para pengunjung vihara akan melakukan tradisi melepas burung pipit untuk terbang ke alam bebas. Menurut kepercayaan penduduk setempat, melepaskan burung dapat mengurangi karma buruk dan memperlancar rezeki mereka. Yang kedua yaitu ada bekarang iwa. Pada saat tradisi ini, masyarakat dapat mengambil ikan secara gratis. Tradisi bekarang iwa sendiri dilaksanakan 1 tahun sekali oleh masyarakat setempat. Yang ketiga ada ngobeng. Ngobeng sebenarnya merupakan sebuah adab makan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Palembang. Tradisi ini biasanya dilakukan di beberapa acara seperti syukuran, pernikahan, hingga perayaan hari besar suatu agama. Dalam tradisi ini, orang-orang akan makan bersama dengan cara duduk bersila dan membentuk suatu lingkaran. Kita lanjut ke makanan khas Kota Palembang. Pempek terbuat dari daging ikan seperti ikan tenggiri dan sagu, kemudian ditambahkan telur. Pempek ada berjenis kapal selam, lenjer, dan adaan. Yang khas, pempek disajikan dengan saus khusus yang bernama cuka. Orang Palembang menyebutnya cuko. Cuko terbuat dari campuran gula merah, cabai, bawang putih, garam, dan juga udang ebi. Makanan khas Palembang bukan cuma pempek doang, ada kemplang, tekwan, model, laksa, dan juga mie celor, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, kita masuk ke senjata tradisional di Kota Palembang.
Yang pertama ada skin. Senjata ini memiliki karakteristik berbentuk pendek dengan dua bilah dua sisi yang cukup tajam dan mematikan. Pegangan untuk senjata ini terbuat dari kayu dengan sebuah lubang pada ujung pegangan untuk mengunci senjata. Yang kedua ada keris Palembang. Keris Palembang sendiri dikenal memiliki look atau lekukan yang ganjil. Biasanya lekukan sendiri terdiri dari 7, 9, atau 13 lekukan. Keris Palembang biasanya terbuat dari campuran beberapa logam, yaitu pamor, besi, dan baja. Gambar keris Palembang bisa dilihat di gambar di samping. Terakhir ada mata pencaharian penduduk-penduduk di kota Palembang. Mata pencaharian penduduk Palembang sebagian besar sebagai petani, nelayan, dan juga pedagang. Para pedagang biasanya menjajakan dagangannya di atas perahu di Sungai Musi. Mereka biasanya menjajakan sayuran dan juga kebutuhan pokok lainnya. Sungai Musi juga merupakan tempat di mana sebagian nelayan mencari ikan untuk dimakan dan juga dijual. Sekian sedikit presentasi dari saya tentang Kota Palembang. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.